Selamat malam Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah malam melalui sabda dan doa Jemaat Karambe 21 Mei 2025 melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita sehingga sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Teristimewa kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita melantunkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan sebagai berikut. Kasih
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kepadamu Tuhan pada malam hari ini, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami sebagai orang percaya. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau kuasai hati dan pikiran kami, agar melalui firman-Mu ini, kami boleh membaca merenungkannya dengan baik, dan kami boleh memahaminya dengan baik, dan melalui kekuatan daripada Roh Kudus, akan memampukan kami menghidupi firman ini di tengah perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia mendengarkan firman kebenaran dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara, jika kita senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan ataupun melalui puji-pujian yang kita angkat kepadanya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sungguh-sungguh disebut sebagai anak Allah dan juga telah mengasihi Allah, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini disimpulkan dalam satu tema, yaitu hukum kasih. Yang dalam bahasa Toraja nakua sukaran Pak Kaboro. Hukum kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Hukum kasih menjadi biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita bisa mengucapkan, bisa melafalkannya dengan gampang. Karena saking seringnya kasih itu didengar dan diucapkan, sehingga kadang kita lupa akan esensi dari hukum kasih itu. Orang Kristen sering lupa akan inti dari hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Ahli Taurat yang mencoba Yesus menganggap dirinya menguasai akan hukum kasih itu dan menganggap bahwa dia sudah memenuhi semua tuntutan firman. Ketika Yesus menanyakan apa yang ada di dalam Taurat, mereka menjawab secara sempit. Namun lupa bahwa hukum Taurat yang ia lakukan itu sekedar hanya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tindakan melakukan hukum tanpa kasih. Jika membaca kisah ini selanjutnya, maka kita akan mendapati bahwa ahli Taurat itu hanya menganggap sesama itu kepada kaumnya, orang Yahudi. Untuk meruntuhkan kecongkakan ahli Taurat itu, Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi suatu hal yang kadang kita anggap biasa itu juga bisa berakibat pada kesalahpahaman kita tentang sesuatu itu. Sama halnya dengan ahli Taurat. Kita juga seringkali membatasi kasih itu hanya kepada sesama kita, orang yang kita kenal. Sedangkan orang asing yang membutuhkan pertolongan dari kita, kadang kita enggan memberikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hukum kasih yang diberikan Yesus itu tidak memandang muka, tidak memandang suku, tidak memandang bangsa, dan tidak memandang agama. Hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Sekali lagi, hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Kita adalah pewaris dari hukum kasih itu. Sepatutnya lah kita melakukan kepada setiap ciptaan Tuhan. Bukan malah seperti ahli Taurat yang menyombongkan diri atas kepandaiannya tentang hukum Taurat. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hukum kasih itu berlaku imamat dan am. Mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Semoga firman ini memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama.
bersama-sama kita mensyukuri firman ini melalui kidung pujian kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syukur, doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Satu hari yang kami lewati bersama dengan Tuhan dalam berbagai aktivitas kegiatan dan rutinitas yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Boleh kami angkat dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan sungguh-sungguh memelihara kehidupan kami dan sungguh-sungguh mengasihi kami.
hingga pada malam hari ini, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seluruh anggota jemaat Karambe, kami semua Tuhan tunduk kepala, mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, melalui lantunan pujian kami, nyanyian syukur kami kepada Tuhan pada malam hari ini. Bahkan di dalam persekutuan kami Tuhan, kami dikuatkan oleh firman kebenaran Tuhan. Bahwa kasih itu kami akan praktekkan, kami akan lakukan dalam sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan perkenankan kepada kami. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk senantiasa boleh menghidupi firman kebenaran Tuhan. Agar kami senantiasa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Berdoa untuk semua anggota jemaat Karambe yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih untuk pertambahan usia buat saudara-saudara kekasih kami. Sehingga mereka boleh semakin bertambah umur dan menikmati sukacita daripada Tuhan. Berdoa untuk setiap anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun yang dirawat di rumah atau yang sementara berobat jalan. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kekasih-kekasih kami yang terbaring oleh karena sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau memberkati obat-obatan yang dikonsumsi dan juga makanan yang mereka makan. Agar semakin hari Tuhan, mereka semakin dikuatkan, dipulihkan dari sakit penyakit yang dialami saat ini. Dan mereka boleh pulih kembali, sehat dan kuat. Kembali mengangkat tugas tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang sedang berduka Tuhan Engkau hiburkan, agar senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapa kami di surga, berdoa juga bagi anak-anak dan cucu-cucu kami yang sementara merendah masa depan mereka, yang berjuang di bangku pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Ada yang sudah selesai mengikuti ujian dan akan menunggu pengumuman. Ada yang sementara mengikuti ujian. Bahkan anak-anak kami juga di dalam mempersiapkan diri mereka di dalam mengikuti semester. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati anak-anak kekasih kami ini di dalam perjuangan mereka. Ya Bapa di surga, juga kami berdoa untuk segenap lansia yang ada di jemaat Karambe. Kiranya senantiasa Tuhan tetap memberikan kekuatan hikmat daripada Tuhan, agar senantiasa menikmati kehidupan yang Tuhan terus berikan kepada segenap lansia yang ada di jemaat Karambe di sini. Kami sebagai kakek dan nenek, sebagai ayah dan ibu, kami semua di tengah-tengah keluarga kami, mari Tuhan Engkau tetap memberkati kami, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, agar di dalam kehidupan kami senantiasa memuji Tuhan, senantiasa mengucap syukur dalam setiap langkah hidup yang Tuhan perkenankan kepada kami. Berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, secara khusus di daerah kami Toraja Utara.
memberkati pemerintah bersama dengan jajarannya, sehingga Tuhan boleh memerintah kami dengan baik, dan kami sebagai masyarakat boleh menikmati kedamaian, ketentraman, hidup sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat pada malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam istirahat kami, agar kami boleh beristirahat dengan baik. Dan jika Tuhan berkenan kepada kami sekalian, besok pagi kami boleh dibangunkan dari Tuhan, kembali boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dan Tuhan akan memberikan kami kehidupan, kekuatan, kesehatan yang baik di dalam melanjutkan segala aktivitas pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Inilah doa syukur kami, inilah pengharapan kami, kerinduan-kerinduan kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun hidup dan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.